Di situ semua nama Tuhan terdengar. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Buddha, ya semuanya nama Tuhan di situ. Wah, saya pernah kejadian saya kerja di Geraha BIP, Gatot Subroto. Sebelum Gatot Subroto tuh ada Geraha BIP. Ada di saya di lantai 9 kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu ada gempa Jogja. Tahu Jogja sama Jakarta jaraknya berapa? Ratusan kilo ya. Pusat gempanya di Jogja, getarannya sampai ke Jakarta. Ya, dan saat itu uniknya saya itu lagi kerja jadi telemarketing yang apa nelpon orang itu menawarkan sesuatu. Saat itu saya lagi sakit, lagi pusing kepala. Jadi akhirnya saya izin untuk istirahat di ruangan meeting. Udah tiduran situ Ki, saya tiduran tuh. Nah lagi tiduran, saya ngerasa begini-begini nih. Nah ini kenapa begini? Wah, wah jangan-jangan kepala gue makin sakit gitu kan pikirannya gitu. Ini apa tempat tidur saya tuh kayak gitu-gitu, goyang gitu. Awalnya saya mikir, oh udahlah, gue ngeremin aja, gue ngeremin gitu. Tapi gak lama kemudian, itu satu kantor teriak semua. Wah, yang tadi kepala saya sakit tuh, langsung berdiri saya, langsung kuat. Karena kaget ada apaan. Ada yang teriak baru, gempa. Gitu. Akhirnya pada turun, lift kan dimatiin tuh. Nggak boleh pakai lift kan kalau lagi gempa. Akhirnya turun lewat tangga darurat. Dari lantai 9 kita turun tuh jalan kaki tuh dari tangga apa nih dari lantai 9 sampai bawah. Dan di situ kawan-kawan apa yang pengen saya sampaikan di situ semua nama Tuhan terdengar. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Buddha, ya semuanya nama Tuhan di situ. Wah, apa terdengar hiruk-pikuknya gitu kan. Dari atas sampai bawah tuh lari-larian. Iya, adu mekanik tuh. Collab ya, collab sama ngadu tuh. Semua nama Tuhan didengarkan saat itu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus, semuanya. Wah, rame pokoknya. Karena kan des-desan kan tuh. Gitu. Udah sampai bawah, gedung masih kayak gini nih gedung nih. Kan seberang itu ada gedung Mandiri ya, lebih tinggi tuh gedung. Begini kelihatannya tuh gedung. Melambai-lambai. Serem ya. Nah, padahal itu apa namanya pusat gempanya di Jogja, gitu. Tapi kita ngerasain di Jakarta itu sampai kayak gitu. Nah kemarin juga kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ada gempa juga kalau nggak salah tuh malam. Iya, Banten ya? Banten apa daerah Solo ya? 5,7. Nggak terlalu berasa ya, terlalu berasa. Kayak gitu. Nah, ini tadi berkaitan dengan hadis qudsi. Jadi hadisnya begini. Suatu ketika itu ada satu wilayah yang memang Allah pengen azab. Allah pengen beri azab. Allah pengen kasih itu azab terhadap daerah tersebut. Nah, malaikat yang mau mengazab, yang mau mengatur azab itu, ya, itu laporan dulu sama Allah. Ya Allah, ini saya mau ngazab nih, saya mau hancurkan satu wilayah ini nih. Tapi masalahnya di situ masih ada satu orang nih yang taat kepadamu. Gitu. Ya Allah nih saya pengen azab nih satu wilayah, tapi masih ada satu orang yang sujud kepadamu, masih bertasbih dia kepadamu. Gitu. Sedangkan yang lainnya enggak. Ini jadi azab kan nih? Begitu kira-kira komunikasi. Nah, ternyata Allah bilang apa dalam hadis tersebut? Allah bilang azab wilayah itu mulai dari orang itu duluan. Mulai dari satu orang yang soleh tadi. Mulai azab dari dia. Gitu. Nah kenapa? Ternyata dia soleh tapi tidak berdaya guna. Dia soleh sendirian. Dia soleh untuk dirinya sendiri. Dia merasa dirinya soleh hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak mau ngajak orang lain. Dia nggak mau ngingetin orang lain. Yang lainnya mungkar, didiemin aja. Nah maka azablah mulai dari orang ini duluan.
gitu. Nah itu hadisnya tuh berkenaan sama hadis ini. Makanya kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, kamu bisa menghentikan kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan tangan. Dengan tangan itu bukan berarti harus pukul, bukan ya. Maksudnya itu dengan kekuasaan gitu. Kalau bisa pakai kekuasaan. Kalau nggak bisa pakai lisan, kasih tahu gitu. Kalau nggak bisa ya pakai hati gitu. Ya kan pakai hati, masa bisa kalau nggak bisa mati mati dong gitu. Ya kan minimal itu kata Nabi selemah-lemahnya iman adalah ketika melihat kemungkaran terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Minimal hati kita tuh bilang wah ini mungkar. Ini suatu hal yang nggak boleh gue tiru. Kayak gitu itu minimal selemah-lemahnya iman. Kayak gitu. Saya pernah juga dengerin kabar ada ketua OSIS yang jadi dia menemukan temannya ngerokok ya di belakang di kantin. Kantinnya udah sepi, cuman dia ngerokok. Cuman ya itu. Bukan di sini, sono. Belakang ada, belakang. Gitu. Nah itu ketahuan udah ngerokok tuh. Ini memang kebetulan ketua OSISnya lagi lewat, kemudian dilihat, wah dia lagi ngerokok. Gitu. Nah itu langsung tuh ditegur, bro jangan ngerokok sini bro. Kalau mau ngerokok ya jangan di sekolah lagi. Sekolah kan tempat ininya lah, tempat aman, tempat apa? Ya bukan tempatnya untuk ngerokok di sini. Kalau di luar lu silakan boleh. Terus masalah apa bro? Oh, ditantang nih segala macam. Ya habis itu ya sikatnya tuh rokok ditarik dari mulutnya terus mulutnya disempul enggak disempul gocek. Nih gue ganti rokok lu tapi jangan rokok di sini, rokok di depan. Jadi nggak sampai ribut tuh. Gitu. Nah itu salah satu contoh ketika melihat kemungkaran, kan kemungkaran tuh ya anak masih sekolah kemudian merokok, merokoknya pun bukan apa yang merokoknya di ruangan sekolah, di sekolah gitu, di lingkungan sekolah. Yang guru aja sekarang nggak boleh ya, setahu saya sih nggak boleh guru ya, apalagi muridnya merokok. Nah itu dengan tangan namanya, dengan kekuasaan kayak gitu ya. Kalau nggak bisa pakai bacot, bacot no jutsu ya kan. Iya kayak ya kan jurusnya Naruto pas lagi lawan Pain kan gitu kan, cuma pakai bacot no jutsu doang kan. Udah pakai apa? Iya bener gitu kan kisahnya kan. Udah Kurama Kurama ekor berapa tuh? 4 atau 5 tuh yang Hinata habis di modifin sama Pen kan. Sampai bangkit tuh Kurama kan. Ternyata kalahnya sama bacot no jutsu kan. Cuma perjanjian doang kalau misalnya gue bisa membawa perdamaian loh gitu di era ninja saat ini. Yang tahu cuma yang nonton Naruto ya. Sorry, sorry. Oke, ya jadi hadis ini berkenaan tentang itu. Kalau ada kemungkaran, maka kita wajib ngasih tahu. Kalau bisa kita hentikan dengan perbuatan kita dengan perbuatan. Kalau nggak bisa dengan perbuatan dengan omongan. Kalau nggak bisa dengan omongan, minimal hati kita nggak setuju melihat itu. Dan itu sekurang-kurangnya atau selemah-lemahnya iman. Begitu kawan-kawan. Nah, jadi supaya apa ya nggak terjadi ini kalau kita nggak ini kan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan ya. Kita bisa apa ya, kalau di luar negeri itu ada beberapa video, potongan-potongan video gitu, banyak ya, yang ketika ada orang dijamret atau di apa segala macam, ya karena nggak peduli orangnya akhirnya ya itu orang jadi korban kan, kayak gitu. Sama kayak dulu kalau 17 tuh P16, dulu sekarang udah nggak ada P16 ya. Kalau dulu masih ada P16, Ciledug ya, Ciledug sampai Tanah Abang, atau 88. Ya, 88 kan Selipi sampai Kalideres kan. Kayak gitu. Nah, itu selalu ada musuh pelajar tuh. Apa itu? Copet. Gitu. Copet. Ada beberapa kali. Gila lagi. Nah, itu ada beberapa kejadian ya. Ada beberapa kejadian saya ngerasain. Yang pertama ada kejadian kecopetan sampai sekolah itu hilang. Handphonenya, dulu belum ada handphone ya. Apa dompet? Yang sering hilang tuh dompet. Dompetnya hilang segala macam. Gitu. Padahal orang-orang tahu itu ada copet di situ. Gitu. Nah, pernah juga saya merasakan tuh ketika ada copet, ini satu
Enggak satu sih, awal dari belakang tuh. Berani untuk melawan gitu. Akhirnya 3 komplotan copet ini kabur.